Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita melanjutkan materi dasar listrik dan pengukuran. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai cara pengukuran daya, ya. Daya beban, daya listrik seperti itu. Sebelum kita ke arah bagaimana cara mengukur suatu daya listrik, ya, kita akan mengulas secara singkat, ya, pengertian daya, ya. Daya listrik itu apa? Nah, kita lihat di sini, ya. Untuk arus searah dulu, ya, arus searah. Pada arus searah, ya, yang ini sifatnya murni, maka daya beban pada resistor atau resistansi itu bisa kita nyatakan dalam persamaan P itu daya, ya, V kali I, ya, V kali I daya, ya. P itu daya, V itu tegangan, I itu arus. Ini adalah daya beban pada apa? Pada arus searah, ya, pada arus DC atau arus searah. V kali I, tegangan kali arus, ya. Ketika ada sebuah rangkaian, yang rangkaian itu atau dapat sebuah resistansi atau tahanan, di situ ada arus yang mengalir dan tegangan yang jatuh pada resistansi. Maka daya daya beban atau daya yang terjadi pada resistansi tersebut atau yang diakibatkan oleh resistansi tersebut itu adalah tegangan kali arus. Itu adalah daya. Atau bisa kita turunkan dari persamaan V ini, ya. Kita V dijabarkan, ya. V itu kalau kita jabarkan atau rumus lain dari V itu adalah apa? V itu apa? I kali R, kan, ya. I kali R, ya. Arus kali resistansi. Sehingga kalau kita masukkan atau kita ubah nilai tegangan itu ke dalam persamaan arus dan resistansi, maka V ini diubah menjadi I kali R kali I lagi, ya. I kali R kali I. Sehingga di sini didapatkan rumus I kuadrat R. I kuadrat R, seperti itu. Nah, ini merupakan persamaan atau formula dari sebuah daya pada suatu beban, resistansi pada arus searah, ya. Rumus dasarnya adalah V kali I sebenarnya, V kali I. Nanti untuk turunan-turunannya berarti Anda bisa substitusikan parameter atau variabel V dan I, ya. V misalkan diubah menjadi I kali R, ya. Itu juga bisa. Atau Anda ubah I-nya menjadi V per R. Sehingga di sini V kuadrat per R, ya, kalau pakai parameter V dan R, ya. Karena di sini dicontohkan adalah yang dimunculkan adalah variabel arus dan resistansi, maka V-nya harus hilang. Nah, V-nya diganti dengan persamaan I kali R kali I. Nah, menjadi I kuadrat R, seperti itu. Sedangkan arus bolak-balik, ya, untuk arus AC, daya yang dipakai atau yang terserap oleh beban pada saat tegangan dan arus pada beban adalah V dan I kecil ini, ya, maaf. Ini I kecil, maaf. V kecil, I kecil. Kalau arus searah, V variabelnya itu notasinya menggunakan huruf besar. Kalau arus bolak-balik, arus AC itu notasinya menggunakan huruf kecil, ya. Maka daya sesaat dari beban tersebut apa? Nah, ini rumusnya juga sama sebenarnya. P sama dengan V kali I. V-nya adalah V tegangan bolak-baliknya. Dan arusnya adalah arus bolak-balik sesaat. Kenapa sesaat? Karena nilai V dan I untuk rentang waktu tertentu, ya, itu akan berbeda nilainya. Nilainya itu berbeda, kan. Kalau misalkan V dan I adalah sinyal sinusoida, maka besarnya nilai dari tegangan dan arus itu akan berbeda-beda setiap waktu. Sehingga dikatakan bahwa di sini harga sesaat dari daya, ya, sesaat tergantung apa? Tergantung dari waktunya. Waktu yang akan kita cuplik untuk mengukur daya beban
itu dalam waktu keberapa detik seperti itu setelah berjalan arusnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat jika tegangan dinyatakan sebagai sebuah sinyal sinusoida murni, ya, fungsi sinusoida, maka di sini kurva arus untuk rangkaian RC atau resistansi RC, ya, resistansi kapasitor, tegangan ini, ya, tegangan VG sama dengan VG sin omega T, ya, omega T, ya. Ini jika tegangan kita nyatakan sebagai sebuah fungsi sinusoida, sehingga di sini tegangan AC-nya atau tegangan bolak-baliknya digambarkan dalam bentuk VG sin omega T, ya. Jadi V yang di sini yang bolak-balik, kalau kita analisis kemudian kita asumsikan sebagai sinyal sinusoida, maka bisa dinyatakan dalam persamaan VG sin omega T, ya. VG itu apa? Tegangan amplitudonya, ya. Sin omega T, ya. Omega T itu kecepatan sudutnya, ya, kecepatan sudutnya. Karena dia membentuk sudut, ya. Bentuk sinusoida. Jadi sinus seperti itu. Bila tahanan beban adalah R resistansi, maka arus bebannya berapa? Harus tetap sama rumusnya V per G, ya. V per R, ya. Harus ada tegangan bagi R. Tegangannya apa? Tegangan ini VG, di mana tegangan VG adalah tegangan sinusoida, yaitu VG sin omega T per R. Seperti itu. Nah, atau VG di sini, di depan ini, di persamaan VG sin omega T, ini merupakan nilai amplitude dari sinyal sinusoida. Maka di sini VG dibagi R menjadi IG, ya, atau arus sesaat atau arus amplitudonya, ya. Amplitudo dari sinyal arusnya, ya. VG per R kita ubah menjadi IG. IG ini adalah arus sesaat atau arus amplitudo arus dari arus bolak-balik. Sin omega T ini adalah kecepatan sudutnya, omega T. Maka di sini bisa kita nyatakan daya di sini itu bisa kita nyatakan dengan V kali I ini diubah menjadi, ya, ini Anda bisa lihat perkalian, ya. VG sin omega T kali IG sin omega T menjadi VG kali IG sin kuadrat omega T, ya. Karena di sini kan VG sin omega T kali IG sin omega T, ya. Nah, berarti VG kali IG, ya, sinus kali sinus, ya. Jadi sinus kuadrat, ya. Jadi untuk daya pada arus bolak-balik kita dapatkan bahwa rumus aslinya atau rumus dasarnya sama, V kali I. Nah, cuma di sini kasusnya adalah V dan I-nya adalah sinyal sinusoida atau arus bolak-balik dalam bentuk sinyal sinusoida. Kalau kita jabarkan, ya, masing-masing variabel ke dalam fungsi sinusoida, ya, V dalam fungsi sinusoida, I dalam fungsi sinusoida, maka ketemu P-nya adalah V kali IG, VG kali IG sinus kuadrat omega T. Nah, atau kalau kita ubah dalam bentuk kosinus, ya, ini berarti ini VG kali IG per 2, ya, atau setengah VG IG kali 1 min cos 2 omega T. Cos 2 ini bukan kuadrat, ya. Kalau di atas kuadrat, kalau 1 minus atau 1 min cos 2 omega T. Ya, ini rumus kosinus, ya. Rumus kosinus. Jadi sinus kuadrat omega ini diubah dalam bentuk kosinus menjadi 1 minus setengah, ya. Jadi setengah kali 1 minus cos 2 omega T. Ya. Anda bisa menggunakan persamaan di atas, ya. IG VG sin kuadrat omega T atau setengah VG IG kali 1 minus cos 2 omega T. Cos 2, ya, bukan cos kuadrat ini. Ini 2 kali, ya. Bukan cos kuadrat, ya.
Nah, sekarang kita lihat hubungan antara gambar yang ini ya, yang ada di lukisan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini Anda bisa lihat untuk grafik yang kecil di dua di bawah ini ya. Ini adalah grafik sinusida I dan V ya. Tegangan sinusida, ya ini tegangan sinusida V kecil, dan arus sinusida ya I kecil, I kecil. Nah, di sini sumbu vertikal, sumbu horizontal merupakan nilai waktu ya, nilai waktu. Sedangkan atas itu adalah nilai amplitudo, amplitudo atau nilai mutlak ya dari masing-masing parameter ya, nilai amplitudo ya, VG, IG ya di sini. VG dan IG yang tadi ini itu nilainya berarti sumbu vertikal. Maka uh, untuk nilai dayanya ini Anda bisa lihat grafiknya. Grafik yang besar ini adalah grafik daya ya. Di mana daya yang tadi sinusida adalah VGIG sin kuadrat omega T atau setengah VGIG kali 1 min cos 2 omega T. Bentuknya adalah seperti ini. Sedangkan daya rata-rata ya, daya rata-rata dalam satu periode, dalam satu periode ini, satu periode ya. Nah, ini satu periode. Itu adalah nilai dari ini ya, nilai dari persamaan ini. VGIG kali per 2 atau setengah VG kali IG ya. Setengah VGIG atau nilainya sama dengan nilai dari apa ya, V kali I sama dengan I kuadrat R ya. Harga efektif V dan I adalah harga efektif dari V kecil dan I kecil ini ya. V kecil dan V kecil dan I kecil ini adalah dalam persamaan tegangan dan arus bolak-balik. Sedangkan masing-masing memiliki harga efektif yang nilainya adalah V atau harga DC-nya ya. Harga DC ya. Harga rata-rata atau harga DC, nilai DC-nya. Seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Harga efektif yang Anda lihat di sini adalah garis horizontal lurus. Ini adalah harga efektifnya. Di sini Anda bisa lihat setengah dari IG, setengah dari VGIG ya. Ini VGIG ini simpangannya kan VGIG. Nah, ini setengahnya. Ini harga efektifnya. Makanya di sini disebutkan di sini ada setengah VGIG ini adalah harga atau nilai efektif dari daya sinusoidanya. Ya. Ini nilai efektifnya dikalikan dengan kalau daya totalnya ya daya total ya dikalikan dengan 1 min cos 2 omega T. Tapi di sini kita lihat bahwa VGIG per 2 itu adalah nilai efektifnya di sini. Nilai terbaca adalah nilai efektifnya. Yang mana nilai efektifnya itu senilai dengan I kuadrat R ya. I kuadrat R seperti itu. Karena I kuadrat R atau V kali I itu adalah nilai efektif dari masing-masing tegangan dan arus bolak-balik. Nilai efektifnya yang tegangan dan arus bolak-balik ya ini Mas Mbak. VG ya, VG sama IG ini nilai efektif. Nah, sekarang kalau bebannya induktansi ya atau L, bebannya induktansi L, berapa dayanya? Ya dayanya Anda bisa lihat ini aja langsung nih. VGIG per 2 sin omega T ya. VGIG sin VGIG per 2 sin omega T. Sebentar, ini sin 2 omega T. Hmm.
Ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk daya Pak, jika bebannya berupa beban induktif. Kalau tadi yang bebannya ada beban resistif ya, resistif di sini. Ini daya pada beban resistif ya, ini ya, atau yang di atas atau yang pakai cos. Sedangkan efektifnya nih setengah dari VGIG atau V kali I. Yang mana V kali I, V dan I itu adalah masing-masing harga efektif dari tegangan dan arus. Sedangkan kalau bebannya adalah induktasi, maka kita dapatkan VGIG per 2 sin omega T ya. Pakai ini aja rumusnya ini. Nah, ini kita abaikan dulu. VGIG per 2 sin omega T ya, seperti itu. Nah, ini kalau grafiknya ya ini Anda bisa lihat. Ini V, ini I ya, V dan I. Nah, di sini Anda bisa lihat apa V dan I-nya grafiknya berbeda ya, berbeda. Artinya berbeda fase. Anda bisa lihat ini V-nya, ini V-nya, ini I-nya arusnya. Sedangkan kalau dengan resistansi, beban resistansi, I dan V itu satu fase. Anda bisa lihat ini satu fase kan? Satu fase. Satu fase. Ketika dalam waktu T0 ya nilainya 0 sama. Nilainya 0 lalu akan naik secara bersamaan sesuai dengan rentang waktu tersebut. Kalau induktansi ya ini tegangan mendahului ya. Arus tertinggal, tegangan mendahului, arus tertinggal ya. Jadi tegangan dulu mendahului, arus tertinggal seperti itu. Ini grafiknya. Terus dayanya mana daya nih? Dayanya Anda bisa lihat dayanya. Ini P-nya. Setengah dari VGIG kali sin omega T ya. Kemudian nih, jika beban merupakan kombinasi tahanan dan suatu reaktansi bisa induktif juga ya. Nah, ini jika kombinasi tahanan. Kalau tahanannya tahanan resistif atau resistansi dan tahan induktansi. Nah, sekarang kalau bebannya itu gabungan atau kombinasi, ada resistansinya, ada induktansinya, dua-duanya ada. Nah, ini kita bisa lihat P sama dengan IG, VG, IG sin omega T kali sin omega dalam kurung omega T min theta ya. Theta ini tentunya ada perubahan pergeseran fase ya. Di sini ada pergeseran fasenya. Min theta ya. Karena antara resistansi dan induktansi kan berbeda fase ininya. Arusnya dan tegangannya seperti itu. Dengan tangan theta sama dengan X per R, maka didapatkan P, V kali I, V-nya kali I, V kali V dan I di sini, ini adalah harga efektif dari VG dan IG. Cos omega kali 1 min cos 2 omega T, min V kali I sin theta sin 2 omega T. Ya. Nah, ini persamaan jika dua beban ya, persamaan menggunakan dua beban. Nah, di sini harga rata-rata dari P, V kali I cos theta ya. Jika cos theta-nya adalah ini ya. Jika cos theta-nya ini, kita dapatkan ini cos theta ini, kita masukkan nilai cos theta ini ke dalam persamaan di atas ini. Maka kita dapatkan P sama dengan I kuadrat, I R kuadrat ya, I R kuadrat. Kalau persamaan cos theta-nya ini adalah R per akar R kuadrat plus X kuadrat. X ini apa? Reaktansi ya. Bisa induktif, bisa kapasitif ya. Induktif berarti induktansi tadi, reaktansi induktansi. Kalau kapasitif berarti ya kapasitor ininya. Seperti itu. Nah, di sini bisa lihat yang namanya cos P itu dikenal dengan power vector atau faktor daya ya. Kalau beban resistif murni ya, kalau bebannya adalah bersifat resistor, tahanan murni, maka tetanya 0.
tetanya 0. Jadi cos P-nya 1 ya. Cos 0 kan 1. Tapi kalau itu mengandung reaktansi ya, maka cos P-nya tidak sama dengan 1 ya. Antara 0 sampai 1 ya. Cos P 0,5, 0,8 berarti di situ bebannya mengandung beban reaktansi, bisa kapasitif, bisa induktif ya. Dan ya, karena kita karena di sini dibahas ya, jika bebannya adalah kombinasi antara induktansi dan reaktansi ya. Reaktansinya bisa macam-macam, bisa induktansi, bisa kapasitif ya, kapasitor ya. Nah, maka di sini harga rata-rata dari dayanya, harga rata-rata dari gayanya ini kan daya dalam persamaan persamaan sinusoida ya. Sekarang kita hitung daya rata-rata ini, itu adalah ini, Anda bisa lihat. P sama dengan V kali I cos theta. V kali I cos theta, seperti itu. Ada cos theta. Cos theta adalah daya, faktor daya. Jika bebannya resistif murni, ya, di sini jika resistif murni, maka cos P-nya 1, sehingga P sama dengan V kali I saja. Jadi dayanya tegangan kali arus, ya, jika bebannya resistif. Jika bebannya tidak resistif, cos P-nya tidak 0, tidak 1. Biasanya disebutkan ya, cos P-nya 0,5, 0,8, 0, sekian itu di apa ya, di beban ya, di lampu misalkan atau peralatan listrik itu ada cos P-nya berapa. Nah, di situ tinggal kita masukkan ya, cos P-nya berapa, 0,5 kali misalkan 0,8, 0,5, 0,7 atau berapapun dikalikan dengan V kali I aja. Itu udah nilai dari daya seperti itu. Misalkan ya, sebuah peralatan listrik dihubungkan dengan satu daya PLN. Besarnya tegangan di satu daya PLN kan 220 volt ya. Dan arus yang mengalir itu adalah berapa ampere? 1 ampere misalkan. Dan faktor daya cos P dari peralatan beban adalah 0,5. Berapa daya berapa daya yang terserap pada beban tersebut atau bekerja pada beban tersebut. Ya kali V kali I. V-nya itu tadi 220 tegangan ya. Kemudian efektif ini ya. Tegangan efektif. Kemudian I-nya itu tadi 1 ampere katakanlah. Cos P-nya 0,5 ya, tinggal dikali seperti itu. Sebentar, ini cara mengukur ini ya. Kita masuk ke alat ukur wattsmeter ya, cara mengukur daya. Tadi konsep daya ya, sekarang masuk ke cara pengukuran daya. Untuk pengukuran daya dan perhitungannya maka digunakan alat yang mempunyai penunjukan yang berbanding lurus dengan suatu perkalian. 2. Mempunyai rangkaian khusus perkalian dalam alat tersebut. 3. Harga-harga khususnya didapat secara tidak langsung. Ya, kita lihat ya. Untuk 1 dan 2 ini, alat mengukur daya, biasanya untuk satu ini adalah tipe elektrodinamis atau tipe induksi ya. Tipe elektrodinamis itu prinsip kerja dari alat pengukurannya, atau tipe induksi ya. Sedangkan yang nomor 3 ini itu biasanya adalah tipe termokouple ya, atau sejenisnya ya, seperti itu. Jadi alat ukur daya itu bisa menggunakan yang berjenis prinsip kerjanya elektrodinamis atau induksi, atau yang menggunakan prinsip kerja termokouple. Nah ini ya, ini sumber arus AC ya, ini beban, ini ada beban yang diukur dayanya. Ya ini ada terminal arus, terminal tegangan. Jadi ini adalah wattmeter ya, wattmeter itu ada 4 terminal, 1, 2, 3, 4. Dimana 2 terminal untuk mengukur arus, 2 terminal untuk mengukur tegangannya. Anda bisa lihat,
ini suatu beban yang dihubungkan oleh sumber AC, ya. Maka ketika kita ingin mengukur daya dari beban ini, maka perangkat wattmeter ini untuk yang terminal arus itu dihubungkan seri, ya. Jadi mengambil arus untuk satu jalur, ya. Nah, ini jalur yang atas diambil arusnya. Nah, kemudian ini di seri, ya. Ini rangkaian seri seperti ini. Kemudian yang satunya tegangan. Tegangan berarti mengukur paralel, ya, antara satu titik atas dan titik bawah menggunakan terminal ke tegangan seperti itu. Ini alat ukur di atas ini, ya. Ini adalah termasuk elektromagnetis. Ya. Alat yang punya dua kumparan, satu kumparan tetap dan lainnya kumparan berputar. Ini yang tadi. Nah, kita langsung saja. Nah, tadi ya. Alat jenis ini yang tadi di atas itu memiliki 4 terminal tadi, dua tegangan. Dua terminal tegangan, dua terminal arus. Ya. Dua terminal tegangan, dua terminal arus. Ya. Nah, ini dijelaskan ya. Terminal arus dihubungkan dengan kumparan tetap, sedangkan terminal tegangan dihubungkan dengan kumparan yang berputar. Jadi untuk yang arus dihubungkan dengan yang kumparan tetap, sedangkan untuk tegangan dihubungkan dengan kumparan yang berputar. Jadi kumparan yang berputar dihubungkan dengan tegangannya. Nah, ini kalau arus besarnya A ya, tegangan rendah, maka hubungan kumparan seperti pada gambar A. Ya. Arusnya besar ini kumparan 1, kumparan 2 ya. Hubungan arusnya seperti ini. Sedangkan untuk yang B ini adalah tegangan tinggi, arus kecil ya. Tegangannya tinggi, arus kecil. Tegangan tinggi, arus kecil hubungannya seperti ini kumparannya. Nah, sekarang kita melihat karena tadi wattmeter itu kan sebenarnya prinsipnya mengukur arus dan tegangan sebenarnya sama ya. Mengukur arus dan tegangan pada beban kan. Cuma langsung ditunjuk jarumnya berapa, dayanya berapa, nilainya berapa. Jika kita tidak menggunakan ini, wattmeter, maka kita bisa menggunakan prinsip pengukuran tegangan dan arus secara terpisah ya. Kalau ini kan jadi satu dalam satu alat ya, namanya wattmeter. Kalau misalnya kita nggak punya wattmeter nih di rumah, tapi punya voltmeter dan ampermeter. Nah, itu bisa dipakai untuk mengukur daya pada beban, karena prinsipnya sebenarnya mengukur daya dan mengukur arus dan tegangan sebenarnya. Nah, ini pakai voltmeter dan ampermeter. Ya. Daya arus searah dapat diukur dengan alat mengukur voltmeter dan ampermeter. Ya. Yang dihubungkan seperti gambar pada gambar di bawah. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ini misalkan di sini ada sebuah, ini yang arus DC dulu ya, arus DC. Sebuah rangkaian di mana ada sebuah sumber tegangan DC yang tersatu ke beban R. Nah, kita ingin mengukur daya dari pada beban R berapa sih dayanya? Kan di sini kan ada arus yang mengalir dan jatuh tegangan pada R. Kita menggunakan apa? Alat ukur voltmeter dan ampermeter yang mana untuk masing-masing alat ukur ini memiliki hambatan dalam. Hambatan dalam itu artinya bahwa di dalam alat ukur itu memiliki tahanan sendiri. Sudah ada bawaan dari alat ukur. Yang mana untuk alat ukur voltmeter ini kita notasikan hambatan dalam RV, sedangkan untuk ampermeter itu RA ya. Sedangkan penunjukannya atau tegangannya kita sebut VV ya. Ini untuk tegangan. Sedangkan untuk arusnya adalah IA ya. Ini untuk arus yang terbaca di ampere
meter, dan ini adalah tegangan yang terbaca di voltmeter. Ini hambatan dalam, ini hambatan dalam. Dengan menggunakan persamaan di atas atau gambar di atas, maka kita dapatkan nilai VA sama dengan ya, IR plus IR kali IR plus I kali RA, di mana IA sama dengan I ya, di mana IA sama dengan I. Maka daya yang diukur di sini itu adalah daya yang diukur di sini adalah I kuadrat R ya, atau I kuadrat R ya. Sebenarnya kita bisa mengukur di sini arus berapa, R-nya berapa, I kuadrat R. Tapi kalau kita menggunakan voltmeter dan ampermeter ya, berdasarkan pembacaan itu, maka kita bisa menggunakan hasil pembacaan voltmeter dan ampermeter dengan rumus ini ya. Berapa nilai tegangan yang terbaca, VV ini adalah tegangan yang terbaca dari voltmeter, kali IA, arus pada atau arus yang terbaca di ampermeter, dikurangi IA kuadrat atau arus yang terbaca di ampermeter dikalikan dengan hambatan dalam dari ampermeter. Seperti itu. Ini bisa menggunakan dua rangkaian ini ya, menggunakan dua rangkaian ini. Ya, kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau yang di A itu kan voltmeter dipasang paralel langsung dengan sumber tegangan DC, baru DC dengan ampere meter. Kalau ini kan di sini ukur arusnya dulu, ampere meter dulu, baru tegangannya ya. Bagaimana voltmeter itu paralel dengan hambatan langsung seperti itu. Cara yang sama pada B ya, yang pada B. Ini yang A ya, ini yang A. Kalau yang B ini, di mana V sama dengan V kali I ya, V kali I. Maka pembacaannya pada yang B ini ya, yang B ini kita bisa menggunakan rumus ini, VV atau tegangan yang terbaca pada voltmeter dikalikan arus yang terbaca pada ampere meter dikurangi VV kuadrat, tegangan yang terbaca pada voltmeter kuadrat dibagi RV, hambatan dalam pada voltmeter ya. Seperti itu. Nah, ini misalkan ya. Bila misalkan bahwa pada B pada rangkaian B ini tekanan dalam dari alat voltmeter adalah 10 kilo ohm, sedangkan alat pengukur volt menunjukkan 100 volt. 100 volt itu VV ya. Dan pembacaan pada alat ampermeter adalah 5 ampere, itu adalah IA. Maka daya pada beban itu adalah, nah ini VV 100 volt kali IA, IA-nya 5 ampere dikurangi VV kuadrat per RV. VV kuadrat itu tadi 100 kuadrat per 10 kilo ya, 10/4 sama dengan 499 watt. Gitu ya. Sedangkan arus bolak-balik, gimana cara mengukur arus bolak-balik? Bila diketahui dengan tekanan V dan arus I dan diketahui faktor daya, maka ya itu tadi kembali ke rumus yang awal tadi ya, V kali I cos theta. Cos theta adalah faktor daya pada beban ya. Jika bebannya resistif, maka cos P-nya 1. Jika bebannya tidak resistif, cos P-nya antara 0 dan 1. Biasanya di lampu seperti ini ya, lampu misalkan itu ada faktor dayanya misalnya. Kalau yang baik ya, kalau lampu yang bagus itu sudah disebutkan faktor dayanya berapa. Oh, ini nggak ada. Biasanya di badan peralatan listrik itu ada cos P-nya berapa gitu. Ya, itu untuk yang ini ya, untuk yang tegangan bolak-balik ya. Tegangan bolak-balik berarti di situ ada cos P-nya. Cos P apa? Faktor daya dari bebannya. Tapi kalau tegangan DC ya, maka V kali I aja, cukup V kali I kayak gini. V kali I atau menggunakan rumus ini ya. Kalau mengukur dengan ampere meter dan voltmeter, ya tergantung Anda menggunakan rangkaian yang mana. Nah, ini rangkaian yang A, ini yang B. Seperti itu.
Sebentar kita lihat. Untuk daya satu fase dapat diukur menggunakan 3 alat pengukur volt atau 3 alat pengukur ampere atau arus ya. Nah, ini kalau yang tadi yang saya sebutkan kan menggunakan voltmeter dan ampermeter ya. Kalau ini, kalau katakanlah kita nggak punya ampermeter nih, hanya voltmeter saja. Maka untuk daya beban bisa kita dapatkan, nah ini, menggunakan 4 atau 3 alat ukur ya. Voltmeter semua atau ampermeter semua. Kalau yang ini adalah voltmeter semua ya, rangkaiannya seperti ini. Ini sumber AC, ini R, ya ini R ya. Ini apa diagram fasornya ya, yang menunjukkan fasor pada beban ya. V1, ini V1-nya ini, V2-nya ini I kali R ya, V2 di sini, I kali R. V1, V3-nya adalah resultan dari V2 dan V1. Nah ini, Anda bisa menggunakan rumus ini. Seper 2 R kali V2 kuadrat min V1 kuadrat min V3 kuadrat min V1 kuadrat min V2 kuadrat. Ini untuk yang menggunakan 3 voltmeter. Kalau menggunakan 3 ampere meter ya, 3 ampere meter ini diagram fasornya. Nah, kita menggunakan 3 ampere meter ya. Kita berarti menggunakan ini. Setengah R di sini kali I3 kuadrat min I1 kuadrat min I2 kuadrat ya. Jadi I-nya ini arus ya, arus yang terbaca di sini. Arus yang terbaca pada ampere meternya berapa ya. Nah itu. Jadi Anda bisa menggunakan 3 voltmeter atau 3 ampere meter jika kita tidak mempunyai salah satu dari 2 perangkat tadi ya, ampere meter dan voltmeter. Kalau mempunyai dua-duanya berarti Anda menggunakan cara yang ini ya, ampere meter dan voltmeter. Nanti ini kesalahan dalam voltmeter Anda bisa baca sendiri. Nah, ini langkah-langkah dalam mengukur daya ya. Ini Anda harus perhatikan ya. Silakan Anda baca, kemudian Anda ikuti langkah-langkahnya ya. Ini semacam panduan ya, panduan ketika mau mengukur daya seperti itu. Nah, ini menggunakan pengukuran daya 3 fase ya, 3 fase. Fase pertama, 2, ketiga ya. Ini 3 fase. Kita lihat. Ini menggunakan 2 wattmeter yang biasanya satu fase seperti gambar di sebelah kan secara ajalbar ya. Dapat diukur dengan menggunakan 2 wattmeter biasa satu fase ya. Jadi kita untuk mengukur daya 3 fase itu menggunakan 2 wattmeter yang biasa yang satu fase ya. Menggunakan 2 wattmeter satu fase ya. Ini wattmeter 1, wattmeter 2 ya. Ini fase 1, 2, 3 ya. Rangkaiannya seperti ini ya, dirangkai seperti ini. Jadi Anda mengukurnya seperti ini ya. Ini arus fase pertama, arus kedua, arus ketiga. Nah, ini penunjukan dari masing-masing wattmeter ya, wattmeter 1, wattmeter 2. Nah, ini ini penunjukan atau rumusnya ya. Kalau rumusnya menggunakan rumus ini ya. Jika beban setimbang, maka ini bisa menjadi W1 atau daya pada wattmeter 1 adalah VI cos 30 derajat plus theta. Kalau yang W2 adalah VI cos 30 derajat min theta ya. Jika power factor-nya lebih besar dari 0,5, maka kedua wattmeter menunjukkan pembacaan positif sehingga total daya adalah P1 plus P2. Sedangkan jika kurang dari 0,5 faktor dayanya, maka salah satu dari wattmeter tersebut ya akan menunjukkan angka negatif seperti itu. Nah ini. Kemudian ini ada semacam rangkuman ya yang lebih simpel ya. Kalau tadi kan banyak keterangan ya, nanti Anda bisa lihat keterangan-keterangan itu.
Kita lihat nih. Ini saya temukan ada terangkum, ada yang telah merangkum di sini ya. Jadi pengukuran daya satu arah ya, satu searah yang tadi menggunakan voltmeter, ampermeter ya. Ini rangkaian tadi yang A dan B ya. Nah, ini untuk karakteristiknya seperti ini ya. Untuk A kapan digunakan, B kapan digunakan ya. Ini Anda bisa lihat di sini. Di A yang digunakan jika bebannya kecil ya, tidak besar, kemudian arusnya kecil juga, perubahan tegangan kecil. Kalau yang B jika bebannya besar, arus besar, tegangan besar. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang menggunakan voltmeter, ampermeter ya. Kemudian menggunakan wattmeter ini paling mudah. Yang tinggal Anda pasang wattmeternya. Seperti tadi. Ada terminal arus dan terminal tegangan. Anda mengukur arus dan juga mengukur tegangan. Ini simbol dari pengukuran ininya ya, wattmeternya ya. Tapi kalau cara pengukurannya Anda harus tahu tadi. Yang di seri arus, yang tegangan di paralel. Seperti itu. Kalau pengukuran daya pada arus bolak-balik ya satu fase menggunakan 3 voltmeter yang tadi yang dijelaskan ini tadi ya 3 voltmeter, kemudian 3 ampermeter yang tadi yang dijelaskan ya. Nah, ini jadi udah dirangkum malah lebih mudah nih. Ya. Ya ini ya. Nah ini bisa menggunakan ini. Ini power factornya ini. Untuk 3 ampere meter ini ya rumusnya ini rumusnya. Kemudian untuk metode watt ampere ya wattmeter ya ini tinggal VI cos tetanya berapa. Kalau 3 fase yang tadi yang disebutkan, tapi di sini menggunakan setimbang tadi ya, 3 fase dengan 6 setimbang. Menggunakan 1 wattmeter. Nah, ini kalau menggunakan 1 wattmeter ya ini ya. Ini ada trafo tegangan, kemudian ada CT ya, CT transformator arus tegangan dan arus di sini. Ini juga sama ya. Kalau di sini cara ukurnya ini Anda bisa lihat ini wattmeter, kemudian ini ada trafo tegangan. Lihat cara instalasinya ya. Nah, kemudian untuk yang bawah ini menggunakan juga transformator arus. Trafo arus. Di sini arus. Ini trafo tegangan, trafo tegangan. Nah, di sini. Juga kalau ada daya reaktif juga ya, ada daya reaktif di sini. Saya rasa untuk pengukuran daya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pengukuran daya arus searah dan pengukuran daya arus bolak-balik ya, arus bolak-balik. Kalau menggunakan wattmeter itu paling mudah ya. Anda tinggal merangkai wattmeter itu ke beban yang mau diukur. Jadi tinggal alat ukurnya menunjukkan berapa wattmeternya, berapa dayanya. Tapi kalau tidak punya wattmeter, Anda bisa menggunakan tadi kombinasi kalau arus searah ya voltmeter dan ampermeter ya. Nah, ini voltmeter dan ampermeter ini ya. Seperti itu. Demikian juga untuk yang arus bolak-balik ya. Ini juga bisa menggunakan 3 voltmeter dan 3 ampermeter ya. 3 ampermeter. Atau wattmeter kalau bolak-balik juga bisa menggunakan wattmeter sekalian. Cuma ini ada kalikan dengan cospi ya. Seperti itu. Ada cospinya yang terukur ya. Seperti itu. Kira-kira itu untuk pelajaran pagi hari ini ya. Nanti untuk materi saya share di grup ya. Sebentar, grup